Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita berusaha untuk panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang banyak bersyukur dengan terus menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita di dalam ketaatan kepadanya sebagai bekal yang terbaik untuk berjumpa dengannya kelak di hari akhir. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada qudwah yang terbaik, sosok panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau sampai hari akhir kelak. Bapak Ibu jemaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan membahas kitab Ar-Riqaq dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masuk kepada pembahasan berikutnya adalah Babu Dhahabis Sholihin, bab perginya orang-orang yang soleh atau meninggalnya orang-orang yang soleh. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhabus sholihuna al-awwalu fal-awwal. Orang-orang soleh mereka pergi satu persatu, mereka meninggal satu persatu. Wa yabqa khufalatun ka khufalati sya'iri aw tamri. Dan yang tersisa adalah ampasnya, sisa-sisanya, seperti ampasnya gandum, jagung, ataupun kurma. La yubalihimullahu balatan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperdulikan mereka. Hadis ini pendek akan tetapi kandungannya luar biasa. Bagaimana di dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang soleh akan dicabut nyawanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tersisa nanti adalah ampas-ampasnya saja. Bahasa Jawa namanya keren-keren. Dan siapa mereka? Orang-orang yang bukan termasuk ke dalam orang-orang soleh. Tentang pentingnya orang soleh ini, bagaimana mereka dicabut nyawanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bermula sejak meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manusia yang terbaik, orang yang terbaik adalah mereka orang-orang yang soleh. Kalau sekedar dilihat saja mereka bisa mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka belum berbicara, sekedar kita melihat mereka saja itu langsung mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang terbaik. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
dengan derajat sahih li ghairihi. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi khiyarikum, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang terbaik di antara kalian, orang-orang pilihan. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang terbaik di antara kami? Itu di antara para sahabat. Nabi SAW bersabda, khiyarukumul ladzina idza ru'u dzukirallahu azza wa jalla. Orang-orang yang terbaik di antara kalian, kalau dilihat saja Allah langsung diingat. Masya Allah. Jadi belum memberikan nasihat, belum memberikan wejangan, sekedar dilihat saja itu langsung seakan-akan menjadikan orang lain sadar. Coba, kalau Nabi SAW menjelaskan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia berikan petunjuk. Nah, ini sekedar dilihat saja sudah langsung menjadikan orang-orang yang melihatnya sadar, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti inilah orang-orang yang terbaik. Dan tentunya mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang terjadi. Bagaimana ketika Nabi Nuh alaihi salam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah, mendakwahkan kaumnya yang melakukan kesyirikan. Apa sebab pertamanya? Pertamanya ada orang-orang soleh, yaitu sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, seperti Allah sebutkan di dalam surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasr. Mereka mengatakan, kalian janganlah meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Siapa mereka disebutkan? Wad, Yaghuth, Ya'uq, Suwa, Nasr. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh yang hidup di zamannya sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam menjadi Rasul dan menjadi Nabi oleh Allah. Kemudian ketika mereka meninggal, ketika orang-orang soleh ini meninggal, kemudian mereka mengatakan, kenapa kita tidak membuat patung orang-orang yang sudah meninggal di antara kita, yaitu orang-orang soleh tadi. Kita buatkan patung mereka. Kalau kita melihat mereka sebagaimana kita melihat mereka masih hidup, itu langsung menjadikan kita sadar, kata mereka. Langsung mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dibuat patungnya, 5 patung berhala ini. Awalnya benar, patungnya dibuat, mereka hanya untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak disembah. Tapi ketika orang-orang ini meninggal, berganti generasi berikutnya, sedangkan patungnya ini masih ada, setan membisiki orang-orang, patung ini dibuat adalah untuk disembah. Akhirnya disembah. Ini 5 orang ini adalah orang-orang soleh. Sekedar melihat mereka saja, itu orang-orang langsung ingat. Jangankan melihat mereka yang masih hidup, melihat patungnya saja langsung menjadikan orang-orang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian kaumnya Nabi Nuh terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi inilah orang-orang yang terbaik. Bagaimana, apakah ini bisa kita lakukan menjadi orang-orang yang terbaik seperti ini? Insya Allah bisa. Dibutuhkan kesungguhan mujahadah ketika kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, sehingga orang melihat kita saja langsung mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tentunya dibutuhkan perjuangan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti inilah seharusnya seorang mukmin berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa menebar kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Fudail ibn Iyad,
Bagaimana beliau mengatakan, nazarul mu'mini ilal mu'mini yajlul qalban. Seorang mukmin ketika melihat mukmin yang lainnya itu bisa membersihkan hati mereka. Berarti mukminnya di sini adalah mukmin yang benar-benar, boten sekedar KTP tulisannya agama Islam, tapi nopo nuwun sewu, maksiat masih berjalan, kesyirikan masih dilakukan, waliyadzubillah. Tapi berusaha benar-benar menjadi seorang mukmin. Kalau melihat saudaranya sesama mukmin, itu menjadikan hati mereka bersih, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau memiliki kitab Wabilus Sayyib. Beliau adalah dikenal dengan seorang ulama tabibul qalbi namanya. Dijuluki sebagai dokternya hati. Itu nasihat-nasihat beliau sangat berharga. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau adalah muridnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bagaimana Imam Ibnul Qayyim? Beliau mengatakan di dalam kitabnya Wabilus Sayyib, ketika kami merasakan bagaimana gundah, gelisah, gersang di dalam hidup ketika berusaha untuk berpegang teguh dengan agama, karena lawannya adalah orang-orang, baik itu orang-orang fasik, orang-orang musyrik dan yang lainnya. Beliau mengatakan, ketika kami merasakan sempitnya hidup, maka kami datang ke guru kami, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka dengan sekedar melihat wajah beliau, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat beliau, itu langsung menjadikan hati kami teduh, menjadikan hati kami tenang, dan kami ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu seharusnya kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kenapa hadis ini itu hadis yang pendek tapi kandungannya luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena perginya orang-orang soleh ini diantara tanda-tanda hari akhir. Maka kita harus berusaha mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang bisa membawa kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Teman kalau soleh, makanya kita berjuang ya, kita perjuangkan benar-benar cari sebanyak-banyaknya teman yang soleh. Pertemanan teman yang soleh, sebagaimana disebutkan ada sebuah ungkapan, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabatmu yang sesungguhnya itu adalah seorang sahabat yang senantiasa menjadikan engkau menangis. Maksudnya nopo? Kalau terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam maksiat, ini diingatkan oleh temannya, kemudian menjadi sadar dan bertobat, yang kemudian menangis menyesali akan dosa-dosanya. Bukan teman yang senantiasa menjadikan terbahak-bahak, lupa akan akhirat, lupa akan ibadah, lupa akan sholat, tertawa-tertawa, terbahak-bahak, bergadang malam sampai menjelang fajar tiba. Kalau sudah terdengar azan subuh biasanya bubar ya. Waliyadzubillah. Allahu yahdihim wa yahdina jami'an. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, beliau membagi pertemanan itu ada 3. Ini kita harus paham dan bisa membeda-bedakan sehingga kita bisa memilih-milih di dalam berteman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah shadiqu manfaatin, seorang teman yang mengambil manfaat saja. Kalau bahasa Jawanya nopo nggih, meloroti. Jadi kalau ada kenikmatan, ada uang dipeloroti, kalau hartanya habis ditinggal. Bahasa kasarnya, bahasa Jawanya. Shadiqu manfaatin. Yang kedua adalah shadiqu lazzatin, berteman karena sama-sama memiliki nopo hobi yang sama, memiliki kebiasaan yang sama-sama mendapatkan kenikmatan. Dan yang ketiga adalah shadiqu fadilatin, berteman karena keutamaannya, berteman karena kebaikannya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga inilah yang kita diperintahkan untuk memperbanyak teman. Yang pertama, ini adalah yang paling buruk, shadiqu manfaat. Seorang teman yang mau berteman dengan orang lain hanya karena
temannya ini memiliki harta, memiliki kedudukan, jabatan, atau memiliki pengaruh. Kalau hartanya habis, sudah dilupakan. Kalau sudah mboten nuwun sewu, sudah mboten menjadi anggota DPR misalnya, ditinggalkan. Kalau sudah bukan menjadi kepala desa, ditinggalkan. Karena jabatannya saja. Makanya ada sebuah pepatah, sebuah syair, ini diungkapkan oleh seorang syair yang mengeluhkan keadaannya ke teman-temannya yang mau berteman hanya karena hartanya saja. Orang ini mengatakan, in zada mali in qalla mali fala khillun yusahibuni. Ketika uangku sedikit, tidak punya uang, tidak ada satu orang pun yang mau berteman denganku. Au zada mali fa kullun khullani. Tapi ketika uangku banyak, aku memiliki uang yang lebih, seakan-akan orang-orang itu nopo SKSD istilahnya nggih. Sok kenal, sok dekat. Pura-pura dekat karena apa? Karena punya uang. Jadi seakan-akan semua orang ini kenal, aku temanmu dahulu, sahabatmu, masa kamu lupa? Karena apa? Karena punya uang, punya jabatan, punya kedudukan. Kemudian kam aduwin li ajlil mali sahabani. Tidak jarang atau tidak sedikit musuh gara-gara aku memiliki harta, dia berteman baik denganku. Jadi sebelumnya musuh, tapi gara-gara dia punya harta, punya uang, akhirnya pura-pura dekat, sahabat. Dan sebaliknya, kam sadiqin li faqdil mali adani. Dan sebaliknya, tidak jarang seorang sahabat, seorang teman, gara-gara tidak punya uang temannya ini, akhirnya berubah menjadi memusuhinya. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita menjadi teman macam yang pertama ini, sodiqu manfaah, mau berteman dengan orang lain hanya karena mendapatkan manfaat saja. Yang kedua adalah sodiqu ladzah, mau berteman dengan orang lain karena sama-sama mendapatkan kenikmatan, sama-sama punya hobi. Misalnya sama-sama punya hobi nuwun sewu, punya hobi mancing, berangkat dari habis subuh, pulang maghrib, seharian penuh habis. Bahkan ada yang berangkat sore, pulangnya besok pagi, mancing di laut semalaman suntuk. Ini sadiqul ladzatin. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, hanya karena memiliki hobi saja. Dan biasanya nuwun sewu, seorang teman itu ada kecocokan dengan teman yang lainnya. Biasanya kalau ada orang suka bergadang, maka akan datang orang lain yang suka bergadang, duduk di tempat sambil nuwun sewu, sambil main gaplek dan yang lainnya. Ini adalah sadiqul ladzah. Maka kita juga tinggalkan pertemanan seperti ini. Tapi yang ketiga, inilah yang kita berusaha untuk mencari, sadiqu fadilatin. Carilah teman yang mau berteman dengan kita karena saling berusaha mengingatkan kepada Allah, saling berusaha untuk menasehati, yang senantiasa menjadikan kita ingat kepada akhirat. Teman yang ketiga inilah teman yang terbaik. Kebaikan akan didapatkan di dunia dan kebaikan akan didapatkan di akhirat. Macam yang ketiga ini. Apa balasan atau buah dari berteman dengan orang yang soleh? Sebelum orang-orang soleh yang ada di sekitar kita meninggalkan kita, maka kita berteman baik dengan mereka, saling memberikan nasihat, saling memberikan wejangan, manfaat dan yang lainnya. Bagaimana disebutkan? Persahabatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sodiqu fadilatin. Ketika mereka dahulu selama di dunia mereka menjadi sahabat karena Allah, kemudian ketika ditegakkan hari akhir mereka semuanya meninggal, ada di antara mereka yang masuk ke dalam surga, dan ada di antara teman-teman yang mereka kenal, mereka harus dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka. Nah, teman-teman yang selama di dunia berteman karena keutamaan sadiqu fadilatin ini, mereka tidak melupakan teman-temannya selama di dunia. Mereka berusaha tetap memberikan manfaat kepada sahabatnya dahulu selama di dunia. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Ya Allah, mereka adalah teman-teman kami yang sekarang mereka sedang diadab di dalam neraka. Dahulu mereka sholat bersama dengan kami.
wa yasumuna ma'ana, dahulu mereka puasa bersama dengan kami, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya bersama dengan kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhabu fa akhriju man araftum minhum, pergilah kalian menuju mereka, teman-teman yang kalian kenal selama di dunia. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi penduduk surga ini tidak lupa daratan. Mereka pergi menuju ke teman-temannya yang sedang diadab di dalam neraka. Ada di antara mereka yang sudah terbakar sampai ke betisnya, ada di antara mereka yang sudah api sampai ke lututnya. Tapi mereka sahabat-sahabat karena Allah ini dikenal, mereka kemudian dikeluarkan dari api neraka. Mereka mengeluarkan fayakhrujuna minha basyaran katsiran fayukhrijuna minha basyaran katsiran. Penduduk surga ini akhirnya mengeluarkan teman-teman yang mereka kenal selama di dunia, pertemanan karena Allah, dikeluarkan dari api neraka dengan jumlah yang sangat banyak. Allah tidak berhenti. Kemudian mereka mengatakan, qad akhrajna man amartana, ya Allah, kami sudah mengeluarkan orang-orang yang sudah engkau perintahkan untuk mengeluarkan mereka. Ternyata Allah masih menyuruh mereka lagi dengan mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dinarin minal iman. Keluarkan yang lain lagi. Masih banyak orang-orang yang kalian kenal selama di dunia, mereka sekarang diadab di dalam neraka. Keluarkan lagi di antara mereka yang ada keimanan di dalam hatinya seberat 1 dinar. Semua orang yang ada di dalam hatinya keimanan 1 dinar dikeluarkan oleh teman-teman yang soleh ini dari neraka. Sudah dikeluarkan semuanya. Allah masih tidak berhenti. Allah memerintahkan lagi, keluarkan lagi mereka yang ada keimanan 1/2 dinar. Dikeluarkan lagi sampai yang terakhir, keluarkan di antara teman-teman kalian yang kalian kenal yang ada keimanan di dalam hatinya meskipun seberat 1 dzarrah, yaitu keimanan yang kecil. Akhirnya mereka pergi lagi ke neraka dan mengeluarkan teman-teman mereka dari neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba inilah buah dari berteman dengan orang karena Allah Subhanahu wa taala, sodiqu fadilatin. Maka kita berusaha memperbanyak teman-teman seperti ini. Dan di mana kita mendapatkan teman-teman yang baik seperti ini? Tentunya kita mendapatkan juga di teman-teman yang baik, di majelis ilmu, di masjid tempat kita sholat berjamaah, di tempat yang di situ senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nuwun sewu di tempat-tempat yang justru sebaliknya. Maka kita berusaha mencari teman-teman di tempat-tempat yang mulia. Dan sebaliknya, orang yang berteman hanya karena mengambil manfaat saja, ini keburukannya di dunia dan di akhirat. Keburukannya di dunia nopo? Kalau hartanya, uangnya sudah habis ditinggal. Ini di dunia. Tapi di akhirat kelak lebih dari itu. Pertemanan hanya karena mengambil manfaat, tidak saling menasihatkan di dalam kebaikan, kelak justru atau bahkan sebaliknya, pertemanan saling bersama-sama melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka pertemanan seperti ini kelak di hari akhir akan berbalik menjadi musuh. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sebutkan di dalam surat Zukhruf ayat 67, persahabatan-persahabatan bukan karena Allah, persahabatan hanya karena sama-sama mengambil manfaat, suka sama-sama bareng-bareng melakukan dosa dan maksiat dan yang lainnya, maka pada hari itu kelak ketika dibangkitkan oleh Allah dan hari hisab, maka sebagian dari mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Wal iyadzubillah. Mereka saling menyalahkan temannya. Padahal tadi teman kalau berteman karena Allah, sebaliknya saling membantu untuk mengeluarkan sahabat-sahabatnya dari adab neraka. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib di dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Beliau menjelaskan, Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika menafsirkan firman Allah ini, ada 2 orang yang berteman sama-sama beriman. Kemudian
dua orang yang lain berteman sama-sama kafir. Pertemanan bukan karena Allah. Yang pertama, sama-sama berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari orang yang beriman ini, dia meninggal. Kemudian dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna fulanan khalili. Ya Allah, sesungguhnya fulan yang belum meninggal, beliau dia adalah sahabatku. Dia yang telah menyuruhku untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, memerintahkanku kepada kebaikan, melarangku dari keburukan, dan dia yang mengabarkan kepadaku bahwasanya aku akan bertemu denganmu, yaitu di hari pembalasan, yaitu artinya adalah mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah meninggal ini mengatakan, jangan engkau sesatkan dia ya Allah, berilah petunjuk kepadanya dan perlihatkanlah untuknya kelak ketika dia sudah meninggal sebagaimana engkau memperlihatkan kepadaku, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kubur. Ini adalah pertemanan karena Allah. Tapi sebaliknya, pertemanan kalau bukan karena Allah, apalagi sama-sama perilaku buruk, sama-sama kafir, mereka yang kalau meninggal salah satunya itu mencaci memaki temannya yang masih hidup. Ya Allah, dialah yang telah menjerumuskanku ke dalam maksiat, dialah yang telah mengajakku ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka hinakanlah dia ya Allah sebagaimana engkau menghinakan aku. Jadi seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, meskipun kalau dilihat dari derajatnya, ini adalah athar, ya. Athar itu perkataan sahabat. Ada yang mengatakan athar ini adalah lemah, tapi dari maknanya ini benar, karena seperti itulah keadaan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berusaha untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Nikmatnya berteman dengan orang yang baik, maka ketika seseorang memiliki kenikmatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadanya dengan teman yang baik, teman yang soleh, maka teman seperti ini dijaga sebelum dia meninggal, sebelum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berteman karena Allah, kemudian berteman dengan orang-orang yang soleh, ini adalah sebuah kenikmatan. Maka ketika temannya ini meninggal, dia akan kehilangan seperti yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana suatu ketika Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna abdan khayyarahu Allahu baina ayyutiyahu min zahratid dunya masya. Sesungguhnya ada seorang hamba, sabda Nabi, yang Allah berikan pilihan kepadanya, apakah dia menginginkan kenikmatan dunia, harta dunia sebanyak apapun yang dia inginkan, wa baina ma indahu, atau apa yang ada di sisinya. Itu maksudnya kalau dia mau, dia masih diberikan pilihan bisa hidup di dunia dengan diberikan kekayaan berapapun yang dia mau, atau pilihan yang kedua, dia memilih untuk mengambil ataupun memilih apa yang ada di sisi Allah, yaitu maksudnya adalah meninggal. Kemudian Nabi mengatakan fakhtaru ma indahu, tapi hamba tersebut lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sahabat Abu Bakar menangis. Sahabat yang hadir pada saat itu, mereka tidak ada yang menangis kecuali Abu Bakar. Sampai para sahabat heran, kok tiba-tiba Abu Bakar menangis? Setelah Nabi mengatakan sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan tadi di antara dua pilihan, ternyata Abu Bakar memahami yang dimaksud dengan perkataan Nabi, Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, yang dimaksud adalah beliau sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi pilihan, apakah masih ingin hidup di dunia dan diberikan kekayaan berapapun yang beliau mau, atau lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah, yaitu meninggal. Dan ternyata Nabi memilih berjumpa dengan Allah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq menangis, karena ini artinya Nabi SAW akan meninggal. Dan Nabi mengatakan ini ketika beliau sakit di akhir hayat beliau, ketika beliau akan meninggal. Makanya sahabat Abu Bakar mengatakan, fadainaka bi abaina wa ummahatina, wahai Rasulullah, ibu kami dan bapak-bapak kami menjadi tebusannya. Beliau menangis
Maksudnya Abu Bakar berharap agar Nabi SAW masih bisa hidup beberapa lama lagi untuk bisa menemani para sahabat. Tapi Nabi SAW lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah teman yang baik, orang-orang yang soleh. Bahkan bagaimana disebutkan, Sa'id ibnul As, beliau adalah seorang gubernur di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Beliau memiliki tetangga. Sa'id ibnul As ini adalah orang yang soleh. Nah, tetangganya ini punya rumah, karena sebuah kebutuhan terpaksa menjual rumahnya. Rumahnya dijual dengan 100 dirham. Kemudian ketika dijual dengan 100 dirham, minta 100 lagi. Kemudian orang yang beli ini heran, bukankah aku sudah membeli rumahmu dengan 100 dirham? Kemudian kata tetangganya ini, tetangga dari Sa'ad ibnul As ini, 100 dirham itu adalah harga rumahku, sedangkan 100 dirham berikutnya itu adalah harga tetanggaku yang soleh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini memiliki tetangga yang soleh itu adalah nikmat besar yang harus kita jaga. Makanya bagaimana Nabi senantiasa berwasiat, malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian makna dari hadis yang kita baca tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang soleh meninggal satu persatu, kemudian yang tersisa watabqu khufalatun ka khufalati syairi wa tamri. Kemudian yang tersisa adalah orang-orang seperti ampasnya gandum dan ampasnya kurma. La yubalihimullahu balatan. Allah tidak peduli kepada mereka. Kalau kita perhatikan, Nabi SAW ketika mengucapkan sesuatu adalah wahyu dari Allah. Kenapa Nabi memberikan ungkapan yang tersisa adalah orang-orang seperti ampas? Ini adalah perumpamaan. Kita bayangkan, kalau kita misalnya membuat nuwun sewu, membuat dulu di zaman dahulu, bapak ibu kita, nenek kita, kalau ingin buat minyak dengan kelapa nih, buat kelapa, minyak dari kelapa. Sekarang minyak kelapa mahal nih. Itu ampasnya digunakan untuk nopo? Biasanya nuwun sewu untuk ngepel lantai, Jadi artinya apa? Yang baik-baik itu sudah diambil oleh Allah, dicabut nyawanya, dan yang tersisa adalah ampas-ampasnya saja. Kalau dimanfaatkan pun dimanfaatkan untuk hal-hal yang remeh. Tapi orang-orang pilihan seperti minyaknya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya sekarang ada sari kurma. Kalau ampasnya itu biasanya diberikan kepada makanan unta, tapi sari-sarinya itu sudah diambil. Maka seperti itulah orang-orang yang tersisa, maka mereka tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isya berapa menit lagi? 8 menit lagi. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda akan ditegakkannya hari akhir, yaitu dengan dicabut nyawanya orang-orang yang soleh di antara kaum muslimin. Bagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, bahwasanya hari kiamat tidak akan tegak sampai datang suatu zaman di mana nama Allah sudah tidak disebutkan lagi. Jadi nama Allah sudah dilupakan. Jadi yang tersisa sinten? Yang tersisa hanya orang-orang yang paling buruk. Sampai nama Allah saja itu tidak disebutkan, tidak pernah didengarkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah." Tidak akan tegak hari kiamat sampai datang suatu saat, suatu zaman tidak dikatakan di permukaan bumi ini nama Allah Allah. Jadi sampai Allah pun sudah tidak pernah terdengar kembali. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan, inna min syirarin nasi, dan sesungguhnya di antara manusia yang buruk adalah man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hari akhir, hari kiamat, dan mereka masih dalam keadaan hidup. Wa man yattakhidul qubur masajida, dan begitu juga
yaitu hari-hari akhir di mana orang-orang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk sujud, tempat untuk ibadah. Jadi orang-orang yang buruk nanti yang ada di hari akhir. Dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, la taqumus sa'atu hatta ya'khudallahu syaritotahu. Tidak akan tegak hari akhir sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut orang-orang pilihan, orang-orang yang soleh min ahlil ardi, dari penduduk bumi, fayabqa fiha ajajatun, dan yang tersisa adalah orang-orang meskipun jumlahnya banyak tapi seperti debu. Artinya nopo? Tidak ada nilainya. Orang-orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ya'rifuna ma'rufan. Mereka orang yang tidak mengetahui hal-hal yang ma'ruf, wala yunkiruna munkaran, dan begitu juga mereka tidak beramar ma'ruf dan nahi munkar, tidak melarang dari kemungkaran. Jadi apa? Yang menyebar itu kemungkaran. Tidak ada yang mengajak kepada hal yang ma'ruf dan tidak ada yang memperingatkan atau melarang dari kemungkaran. Artinya sama-sama melakukan kemungkaran. Inilah mereka orang-orang kelak yang akan mendapatkan hari akhir. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya semakin zaman semakin jauh dari zaman terbaik, maka ini akan semakin orang-orang soleh dicabut nyawanya oleh Allah, dan sebaliknya yang semakin banyak adalah kemungkaran-kemungkaran. Makanya generasi yang terbaik, generasi sinten? Generasi Nabi. Manusia yang terbaik adalah Nabi, para Nabi, dan begitu juga para sahabat beliau. Makanya Nabi bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka dan setelah mereka, yaitu generasi setelah generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan begitu juga seterusnya sampai nanti datang akhir zaman. Benar-benar Islam menjadi asing. Orang yang ingin berpegang teguh dengan Islam ini sudah seakan-akan menjadi orang yang aneh. Dan hadis ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya teguh untuk senantiasa teguh di dalam pendirian, di dalam keimanan, dan berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada manusia, as-sabir minhum ala dinihi lahu ajru khamsina minkum. Orang yang bersabar di dalam menjalankan agamanya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 orang di antara kalian. Ini sabda Nabi di hadapan sinten? Di hadapan para sahabat. Jadi artinya akan datang suatu zaman kemungkaran merajalela. Orang yang menjalankan syariat Islam itu berat, bahkan dicemooh, bahkan dicaci, dimaki, bahkan akan diancam dengan pembunuhan dan yang lainnya. Maka orang yang bersabar di dalam agamanya akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Allahu Akbar. Padahal para sahabat mereka adalah orang yang diridhoi oleh Allah, dan mereka ridho kepada Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsina minna? Wahai Rasulullah, benar dia akan mendapatkan pahala 50 orang di antara kami, itu para sahabat? Nabi mengatakan, na'am, ajru khamsina minkum. Benar, mereka akan mendapatkan pahala 50 seperti pahala 50 orang di antara kalian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini benar bagaimana kita hidup. Fitnah sangat luar biasa. Fitnah menyambar-nyambar. Bagaimana godaan maksiat begitu mudah datang kepada kita. Kalau di zaman Nabi tidak ada media sosial, tidak ada internet. Di zaman Nabi sekedar melihat wanita tidak menggunakan kerudung saja, terbuka kelihatan rambutnya, mereka sangat begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat tidak sengaja hanya melihat betis seorang wanita yang bukan mahram saja, mereka begitu takutnya dan menyesalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang lebih dari itu. Na'udzubillah. Maka benar yang disabdakan oleh Nabi, orang yang sabar menahan diri dari tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan, bersabar untuk berusaha berpegang teguh dan agama, itu pahalanya besar di zaman-zaman akhir yang kita hidup sekarang ini. Maka inilah bagaimana orang-orang yang soleh akan dicabut nyawanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka kita perbanyak mencari sahabat orang-orang yang soleh, karena mereka lah orang-orang yang akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Mereka orang-orang yang soleh, mereka tidak pernah lupa daratan. Mereka akan senantiasa mengenal kita. Dari mana mengenal kita? Mereka mengenal kita dengan wajah-wajah, dengan bekas wudhu. Bahkan di antara ulama ada yang menjelaskan, orang ketika bertemu sekali, bertemu saja, ini sama-sama beriman, sama-sama mukmin, sekali bertemu saja, itu kelak dia akan bisa memberikan syafaat untuk orang, untuk temannya ini kelak ketika di hari akhir. Kalau berteman karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena saling mengingatkan di dalam kebaikan dan saling memperingatkan dari kemungkaran. Maka hadis ini sangat dalam kandungannya. Sebenarnya ada 2 hadis, tapi waktunya sudah mau habis, maka kita cukupkan. Tinggal 2 menit lagi. Baik. Untuk hadis yang selanjutnya adalah hadis tentang fitnah dari harta. Maka pembahasannya kalau diputus eman-eman insya Allah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi ini Bapak Ibu yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah kenikmatan dari Allah apabila kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang soleh. Maka kita perbanyak teman-teman yang soleh. Di mana? Di tempat-tempat yang baik, di rumah-rumah Allah, di majelis-majelis ilmu, di tempat-tempat yang kita saling bisa mengingatkan kepada kebaikan dan saling bisa memperingatkan dari keburukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.